Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng aku Coach Monica Teresia. Teman-teman, seperti biasa kita akan latihan soal untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS 2023. Nah, di video kali ini kita akan bahas sebuah materi yang gampang-gampang sulit teman-teman, yaitu materi bahasa Indonesia, ya, bahasa kita sendiri. Nah, teman-teman, kita nantinya akan coba membahas beberapa topik menarik ya. Jadi sembari kita latihan soal, nanti kita akan bahas juga materi-materi serta pembahasan secara detailnya. Oke, langsung aja kita masuk nih ke soal yang pertama. Oke, sebelum masuk ke soal, buat teman-teman nih yang masih bingung mau belajar apa dan di mana, ICPNS di sini siap membantu teman-teman untuk belajar persiapan seleksi CPNS ya. Jadi di sini terdapat materi lengkap mulai dari TWK, kemudian ada TIU dan TKP. Dalam bentuk apa sih Kak? Dalam bentuk teks maupun video ya. Jadi ribuan soal itu super HOTS nih teman-teman. Dan juga terdapat tryout dengan sistem CAT. Jadi jangan lupa gabung bersama kita di Bimbel Ayu CPNS. Aku pergi ke sekolah, kemudian saya juga pergi ke rumah Sapri untuk bermain kelereng. Perbaikan kalimat tersebut supaya menjadi kalimat efektif adalah. Oke, lagi-lagi kita belajar terkait kalimat efektif ya. Ada beberapa ciri-cirinya, yaitu tidak bertele-tele, kemudian menggunakan kata baku, kemudian tidak menggunakan penggunaan kata ganda ya, dan juga tidak menimbulkan multitafsir. Jadi apa yang disampaikan oleh si pemberi pesan ya, itu sama dengan yang dipahami oleh si penerima pesan, teman-teman ya. Oke, kita lihat pilihan yang A. Aku pergi ke sekolah dan rumah Sapri untuk bermain kelereng. Nah, di sini sebenarnya bermakna apa, teman-teman? Multitafsir ya. Karena Sapri ya, karena maksudnya aku ini bermain kelereng itu di rumah Sapri, bukan juga bermain kelereng di sekolah. Kalau kalimat aku pergi ke sekolah dan rumah Sapri untuk bermain kelereng, artinya ya si aku ini bermain kelereng di sekolah dan juga di rumah Sapri. Jadi pilihan jawaban yang A itu kurang tepat, teman-teman ya. Oke, yang B kita lihat. Aku pergi ke sekolah dan pergi ke rumah Sapri untuk bermain kelereng. Nah, ini lebih clear teman-teman ya, lebih tepat. Tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu pilihan jawaban yang C sampai E ya. Aku pergi ke sekolah, kemudian ke rumah Sapri untuk bermain kelereng. Nah, teman-teman perlu ketahui ya, ini ada kata hubung kemudian. Nah, kata hubung kemudian ini menghubungkan antar kalimat, ya, menjadi penghubung antar kalimat. Di mana kata kemudian itu diletakkan di awal kalimat, teman-teman. Jadi bukan di tengah-tengah kalimat seperti ini. Ya, jadi pilihan jawaban yang C salah. Nah, sama halnya dengan yang D, kata kemudian itu ada di tengah-tengah kalimat. Jadi kurang tepat ya. Yang E, teman-teman, aku pergi ke sekolah dan bermain kelereng bersama Sapri. Nah, di sini ada penambahan kata yang tidak seharusnya, yaitu kata bersama ya. Tadinya kalau dan bermain kelereng, dan pergi ke rumah Sapri untuk bermain kelereng itu benar, teman-teman. Kalau ini dan bermain kelereng bersama Sapri, ya ada penambahan kata bersama, itu kurang tepat. Jadi untuk soal ini pilihan jawaban yang tepat adalah yang B, teman-teman ya. Aku pergi ke sekolah dan pergi ke rumah Sapri untuk bermain kelereng. Ya, kalimat ini tidak menimbulkan salah penafsiran antara si pemberi pesan dan si penerima pesan ya. Kalimat efektif juga tidak bertele-tele, sehingga betul sekali jawaban yang tepat adalah yang B. Aku pergi ke sekolah dan pergi ke rumah Sapri untuk bermain kelereng. Ya, kita lanjut teman-teman ke soal yang berikutnya. Bus antar kota dilarang memutar di jalan dekat kantor gubernur. Perbaikan yang tepat pada kalimat tersebut adalah. Nah, ini kita belajar kata baku, teman-teman, kemudian penulisan kata hubung ya. Coba kita lihat, bus seharusnya bis. Nah, ini yang benar bus atau bis, teman-teman, kata bakunya?
Ya, kata bakunya udah benar bus ya. Jadi yang A itu salah. Yang B ya, di jalan, seharusnya di jalan. Nah, ingat teman-teman, kita juga udah pernah bahas ya. Ketika kita menemukan kata hubung di yang diikuti oleh nama tempat atau nama lokasi, itu penulisannya harus dipisah ya, tidak boleh digabung. Jadi di soal ini udah bener nih ya, dipisah. Oke, jadi yang B tidak tepat. Yang C, dilarang, seharusnya dilarang. Nah, dilarang di sini merupakan satu kesatuan kata, teman-teman. Bukan merupakan kata hubung di, kemudian spasi larang. Ya, jadi yang C tidak tepat. Yang D, teman-teman, kantor gubernur. Seharusnya kantor strip ya, kata hubung garis strip gubernur. Nah, ini juga tidak tepat, teman-teman ya. Cukup kantor gubernur aja. Kemudian antar kota, seharusnya antar kota digabung. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang E, teman-teman ya. Antar kota itu seharusnya antar kota. Dia digabung penulisannya ya. Jadi penggunaan kata antar dengan kata berikutnya itu digabung. Oke? Buat teman-teman yang belum tahu materi terkait beberapa yang udah kita bahas ini ya, ini sebenarnya udah pernah kita bahas juga di Bimbel Ayo CPNS ya, bimbel online-nya. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung, silahkan bergabung untuk mendapatkan pembahasan lebih detailnya lagi. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal bacaan, teman-teman. Biasanya soal seperti ini juga sering keluar ya dalam TWK Bahasa Indonesia. Nah, soalnya itu biasanya berupa topik yang ditanyakan, kemudian apalagi kalimat utama, ya ide pokok ataupun gagasan utama. Nah, di sini yang ditanyakan adalah topik yang dibahas pada bacaan di atas adalah. Teman-teman harus terbiasa membaca secara cepat ya. Oke, kira-kira teman-teman kalau aku kasih waktu beberapa detik ya sambil aku berbicara nih, tentunya teman-teman udah membaca dong ya. Paragraf ini isinya seperti apa? Nah, kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Apakah A, beberapa perubahan yang terjadi pada Sorea parvifolia atau Sorea parvifolia baru-baru ini mengalami ekspansi populasi? Atau yang C, penelitian tentang Sorea parvifolia oleh para peneliti dari Jepang? Atau D, penggunaan DNA untuk meneliti genetika Sorea parvifolia? Atau yang E, teman-teman? Pentingnya penelitian tentang Sorea parvifolia untuk masa depan. Nah, kalau yang ditanya topik tuh biasanya yang sering dibahas, teman-teman ya. Oke, dari bacaan ini ya, ini membahas terkait yang B, teman-teman ya. Sorea parvifolia baru-baru ini mengalami ekspansi populasi ya. Kalau kalian baca secara cepat, di situ juga ada beberapa kata terkait Sorea parvifolia yang diulang-ulang ya. Mana nih? Sorea parvifolia, kemudian ekspansi populasi juga dibahas ya. Jadi memang tepat untuk soal ini, topik yang dibahas yaitu Sorea parvifolia baru-baru ini mengalami ekspansi populasi. Rajin-rajin membaca cepat ya teman-teman, biar kalian bisa terlatih ketika ketemu soal kayak begini. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Perhatikan paragraf berikut. Nah, ini kebetulan bacaannya singkat teman-teman ya. Oke, yang ditanyakan adalah ide pokok paragraf ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, kira-kira ide pokoknya itu apa, teman-teman? Ya, ide pokoknya adalah yang A ya, jagung sebagai makanan pokok. Nah, ini juga udah sering kita bahas ya, bahwa ide pokok itu berada di dalam kalimat utama ya. Kalimat utama teman-teman bisa berada di awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Kalau di awal paragraf ya, ini mengindikasikan bahwa paragraf tersebut merupakan paragraf deduktif ya. Deduktif, huruf awalnya D ya. Aku biasanya memudahkannya dengan D. D itu depan ya. Deduktif. Oke, depan. Artinya apa? Kalimat utamanya ada di depan, ada di awal ya. Kalau misalkan kalimat utamanya ada di akhir, itu namanya paragraf induktif. Oke, jadi sekali lagi,
Ketika kalian mencari ide pokok, carilah dulu kalimat utamanya. Ya, untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang A, teman-teman. Jagung sebagai makanan pokok, ya, karena kalimat utamanya ada di awal paragraf, ya. Jagung sebagai makanan pokok. Oke, jelas ya? Kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Nah, ini kita bahas terkait bacaan lagi, teman-teman, ya. Gagasan utama paragraf tersebut adalah, nah, jadi intinya harus terbiasa membaca cepat ya, karena soal-soal di CPNS itu kan jumlahnya banyak tapi waktunya singkat, teman-teman, ya. Nah, gagasan utama ini bisa kita temukan, teman-teman, pada kalimat yang pertama ya, sedangkan kalimat berikutnya itu merupakan kalimat penjelas dari kalimat yang pertama ya. Meningkatnya arus lalu lintas pada waktu mudik akan berdampak pada kerawanan lalu lintas. Jadi kalau kita lihat di pilihan jawaban yang tepat yang mana, teman-teman? Oke, yang tepat adalah yang A ya. Penyebab kerawanan lalu lintas yang terjadi saat arus mudik ya. Dan di kalimat berikutnya itu adalah kalimat penjelas dari kalimat yang pertama. Oke, jadi jelas jawabannya adalah yang A. Oke, teman-teman, tadi kita udah belajar terkait gagasan utama ya, kemudian topik dan juga penggunaan kata baku, huruf kapital juga, dan banyak materi-materi lain yang udah kita bahas, teman-teman. Itu hanya sebagian kecil aja dari materi bahasa Indonesia. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk bergabung di Bimbel Ayo CPNS secara online, aku persilakan banget karena kita akan bahas materi secara detailnya. Dan tentunya dong ya, karena waktunya udah semakin singkat ya, jam belajar teman-teman harus ditambah lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan salam sukses.